Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nur Ramadan dengan NIM 12209193046 dari kelas Tadris IPS 4A. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan masyarakat desa. Yang pertama, permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi di desa ini umum dialami oleh masyarakat. Aktivitas perekonomian yang rata-ratanya berada di sektor pertanian dan perkebunan. Mereka bergantung pada hasil panen yang belum tentu dan tidak begitu pasti. Dari segi kepemilikan tanah, mereka hanya sebagian besar hanya buruh tani dan sebagian menjadi orang yang menggarap sawah, atau mereka biasanya menyewa lahan tanah dan membagi hasil dengan para pemilik tanah. Hal ini menyebabkan orang menyewa tanah apabila terjadi gagal panen mereka akan merugi, sehingga perekonomian mereka akan semakin terpuruk. Hal tersebutlah yang menyebabkan di suatu desa perekonomiannya tidak begitu menentu. Yang kedua, permasalahan masyarakat desa yaitu tentang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan salah satu program pembangunan yang harus segera dibenahi dan di mana masih banyak sekali daerah di pedesaan yang pembangunannya belum ditemui pemerataan pembangunan sarana dan prasarana, khususnya di desa yang masih tertinggal. Keadaan ini membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam melakukan aktivitas yang perlu dibenahi, seperti contohnya jalan akses menuju ke tempat lain seperti ke desa A menuju ke desa B yang rata-rata jalannya itu rusak, sehingga membuat perjalanan menuju desa semakin lama dikarenakan jalan yang sulit dan akses yang kurang memadai, menyebabkan efektivitas waktu menjadi berkurang, yang seharusnya dapat ditempuh 1 jam menjadi 1,5 jam sampai 2 jam. Hal ini segera diperbarui agar ketika mendistribusikan barang dari desa A ke desa B bisa berjalan lancar, sehingga akan meningkatkan perekonomian warga di desa A maupun di desa B. Yang ketiga, permasalahan masyarakat tentang sumber daya manusia. Masalah sumber daya manusia di pedesaan tidak lepas dari masalah pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum maksimal membuat tingkat dan kualitas masyarakat pedesaan juga rendah. Nah, hal ini harus segera dibenahi agar masyarakat di desa mempunyai sumber daya manusia yang tinggi dan berkualitas, sehingga dapat mendongkrak seseorang untuk meningkatkan kualitas perekonomian mereka. Nah, apabila mereka mempunyai sumber daya manusia yang tinggi, mereka juga akan dapat meningkatkan perekonomian mereka sendiri. Nah, di samping itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan juga di sektor pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana. Yang keempat, membahas tentang
permasalahan yang sering dialami pedesaan yaitu masalah pendidikan. Permasalahan di pendidikan di desa yaitu mahalnya biaya pendidikan. Nah, ini sering ditemui di pedesaan. Mereka yang rata-rata perekonomiannya menengah bawah menyebabkan mereka tidak mampu menyekolahkan anak mereka, sehingga mereka berpikir daripada bersekolah menghabiskan uang, sebaiknya anaknya pergi bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Nah, hal ini harus segera dibuang-buang, karena pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, faktor yang kedua, kurangnya tenaga pendidik. Nah, ini menjadi masalah yang besar. Banyak tenaga pendidik yang tidak mau ditempatkan di daerah terpencil dikarenakan sulitnya akses, kurangnya sarana prasarana, dan sulit untuk mencari barang-barang untuk kebutuhan hidup. Nah, hal ini menyebabkan banyak tenaga pendidik yang tidak mau ditempatkan di desa terpencil. Yang ketiga, sarana dan prasarana tidak memadai. Nah, sarana prasarana ini yang tidak memadai berupa bangunan sekolah, buku-buku. Nah, ini harus segera dibenahi untuk meningkatkan daya belajar anak-anak sehingga mereka lebih giat lagi untuk belajar. Apabila bangunan tersebut bagus dan buku-buku lengkap, mereka akan giat belajar. Nah, apabila bangunannya tidak memadai, mereka akan was-was ketika sedang belajar. Apabila tempat mereka belajar yang sudah tidak layak, tiba-tiba terguncang gempa atau terkena angin puting beliung, mereka akan was-was. Di samping itu bangunan yang sudah tua akan mereka was-was, bisa terjadi tiba-tiba bangunan mereka akan rubuh atau bangunan mereka sewaktu-waktu akan rubuh. Nah, hal ini harus segera dibenahi supaya para peserta didik di desa terpencil bisa belajar dengan nyaman, aman, dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut. Sekian dari presentasi saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.